Baiklah, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Semuanya siap, berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini video praktek Ibu yang terakhir. Ibu ucapkan terima kasih. Alhamdulillah juga kita diberi nikmat sehat ya dari video praktek Ibu ke-1 sampai dengan praktek Ibu yang terakhir yang ke-10. Dan alhamdulillah juga pada pagi hari ini kelas cukup rapi, anak-anak hadir semua ya. Ya, Bu. Baiklah, di sini Bu akan absen. Hadir semua ya anak-anaknya ya. Ya, Bu. Kita memasuki tema 9 yang berjudul Kayanya Negeriku, subtema 2, pemanfaat kekayaan alam di Indonesia. Subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia ya. Baiklah. Ternyata di Indonesia itu banyak sekali kekayaannya ya, kekayaan alamnya. Di Indonesia juga disebut dengan negara kepulauan. Kenapa disebut negara kepulauan? Karena memiliki laut atau kepulauan yang sangat luas. Kemudian juga kekayaan alam di Indonesia itu sangat banyak, dari rempah-rempahnya. Habis itu dari perikanannya, dari hutannya, dari tambangnya. Contoh seperti tambang apa? Tambang emas, batu bara, perak, segala macam ya. Contoh pemanfaatan sumber daya alam dan perubahan energi gas menjadi energi panas. Bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Tahu gas LPG? Tahu. Di rumah emaknya ada gas LPG? Ada. Gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Gas LPG itu adalah gas, kemudian di kompor kita hidupkan menjadi energi panas. Ketika air kita lagi merebus air di panci, air yang dingin menjadi panas ketika suhunya sudah tinggi atau mendidih. Di contoh ini adalah sebuah tukang bakso. Tukang bakso itu keliling ya, menggunakan gas untuk memanaskan kuah bakso. Kemudian di situ ada contoh-contoh kegiatan, itu adalah layang-layang. Seseorang sedang bermain layang-layang. Sumber energi yang digunakan adalah angin. Perubahan energi adalah menjadi bergerak. Kemudian ada seorang ibu yang sedang menyetrika pakaian. Dari energi energi listrik menjadi energi panas. Baiklah, di situ ada beberapa contoh halaman 51. Ibu tidak bosan-bosan menyampaikan kepada kalian, jangan malas membaca, karena membaca buku itu adalah gudang semua ilmu. Ya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekasan sumber daya alamnya masing-masing. Apa sih kekasan? Punya ciri-ciri khusus. Sumber daya alam dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Seperti telah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, subtema 1, sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Hasil contohnya seperti hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya seperti apa di pertanian? Seorang petani padi. Seseorang petani itu menanam terus padi ya, tetapi hasil panennya itu selalu habis nggak? Habis, terutama berasnya selalu dimakan manusia, tapi padi itu tidak akan pernah habis kan? Kemudian di perkebunan, peternakan, dan perikanan, kita mancing di laut nih, contohnya si Irzan mancing di laut, dapat ikan banyak. Di laut itu habis nggak ikannya Irzan? Enggak, karena masih banyak benih-benih ikan yang ada di dasar laut. Itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita gunakan. Sumber daya alam ini contohnya adalah minyak bumi, batu bara, gas, dan barang-barang tambang lainnya. Merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Itu ada sebuah tabel. Ada sumber daya alam bukan logam, sumber daya alam logam, sumber daya alam industri. Kalau sumber daya alam bukan logam, contohnya seperti apa aja, Kurnia? Aspal, batu bara, minyak bumi, dan gas dulu. Iya, contohnya adalah seperti aspal, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Kasih W, O, W, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, selanjutnya sumber daya alam industri. Ada apa aja nih, Ken? Permulaan, belerang, fosfat, camping, batu kapur, yodium, asbes, gipsum. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya sumber daya alam industri. Kayak di TV-TV itu ya, artis-artis itu atau orang-orang kaya itu mereka berlian karena semakin bertahun dia akan semakin mahal seperti emas, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, asbes, dan gipsum. Kemudian sumber daya alam logam itu ada apa aja sih, Pak? Emas, perak, mangan, nikel, nasir, besi, Platina. timbal, timah. Sumber daya alam logam itu ada emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, dan timah. Baiklah, dari subtema 2 pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia itu kita pertama bisa tahu tentang aneka ragam kekayaan alam. Tujuannya ya, tujuan subtema 2 ya. Yang kedua, kita tahu Indonesia itu kaya raya. Habis itu apa aja sih yang kamu pelajari hari ini, Nak? Tentang sumber daya alam dulu. Tentang sumber daya alam. Manfaatnya apa aja yang kamu ambil dari pembelajaran ini, Ken? Satu, mengembangkan rasa cinta alam. Dua, melestarikan alam. Tiga, memahami konsep alam. Empat, mengembangkan iptek. Lima, memahami manfaat sumber daya alam. Kita rasa cinta kita terhadap tanah air dan kekayaan yang ada di Indonesia itu sangat amat dalam. Kemudian iptek, apa sih itu iptek? Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan teknologi. Iya, iptek itu adalah singkatan dari ilmu pengetahuan teknologi. Sekarang teknologinya sangat canggih ya, Irzan. Dulu tidak punya HP, sekarang menggunakan HP.
zaman dahulu menggunakan surat itu habis itu dari pos, habis itu sekarang udah jadi SMS, sekarang udah berubah jadi WA, sekarang udah berubah jadi IG, udah jadi chattingan ya, Facebook segala macam udah canggih ya. Kemudian keterampilan apa aja sih yang kita pelajari melalui pemanfaat kekayaan alam di Indonesia nih ya? Ada 7, coba sebutkan ya. 1 keterampilan berpikir, 2 keterampilan pengolahan, 3 keterampilan penelitian, 4 keterampilan komunikasi, 5 keterampilan kerjasama, 6 keterampilan administratif, 7 keterampilan kreatif. Iya, jadi kita harus kreatif ya terhadap kekayaan alam yang ada di Indonesia. Harus memanfaatkan segala sesuatunya dengan sedemikian rupa. Kalau kita kekayaan alam kita jual, emang mendapatkan uang, tapi berarti kita tidak ada rasa cinta tanah air. Kemudian apa sih yang kamu lakukan setelah mempelajari subtema 2 ini tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, Rel? Pengetahuan, mengedukasi orang lain, mengambil tindakan, mengembangkan kesadaran, mencari informasi. Oke, yang pertama apa tadi? Pengetahuan. Pengetahuan. Kalau kita tidak tahu, ilmu pengetahuan itu sangat penting karena seseorang yang berilmu itu pasti orang yang beradab. Belum apa namanya? Kita dari pengetahuan, contohnya dari buku. Seorang mengekspor di buku, contohnya buku ini. Dari sini aja kita sudah membaca temanya kayaknya negeriku ya. Berarti kita dalam pikiran kita sudah membayangkan atau berimajinasi, oh iya, berarti negeriku ini Indonesia ini kaya raya ya. Ada pulau, ada hutan, ada gunung, ada lembah, ada apa lagi? Ada laut. Dari semua itu menghasilkan sebuah kekayaan ya. Kalau di laut menghasilkan apa nih, Ken? Garam. Kalau di hutan menghasilkan apa sih, Pak? Buah-buahan. Kalau di hutan itu rata-rata menghasilkan pohon-pohon besar. Tetapi tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Baiklah anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih pada pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah membantu Ibu dalam menjalankan praktek kuliah Ibu ya. Ibu, mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu karena waktunya sudah pukul istirahat dan pergantian jam pelajaran dulu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bukunya ditutup kembali. Sampai jumpa di lain waktu. Ibu, ada yang bisa memberikan pantun buat Ibu? Mahal, Bu. Ubur ikan lele, Bu Mila cantik le. Oke, terima kasih. Ubur-ubur ikan lele, Bu Mila cantik le. Kayaknya si Niken ini lagi merayu Ibu ini, biar dia cepet-cepet keluar terus jajan. Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan kelas. Terima kasih.